berada di rumah sakit dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah takarram alaina wa alaikum wa alaihim bisyifa'il ajil wa lutfi syamil wa yahulu bainana wa bainal amradi wal asqam bi hurmati sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuqna jami'al afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukral afiyah wa bi asma'ina awsalina quwwatina fi sabilih wa ya'ti kulla sa'ilin su'lahu ma'mulahu alim wa dhillahu rasulah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi ballaghna fi syahrun azim, syahrul Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita nafas dalam iman, dalam Islam, dalam kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ini adalah pertanda bahwasannya Allah ingin menjadikan kita kelak menjadi hamba-hamba yang beruntung, menjadi umat-umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara, yaitu memperingati 100 hari meninggalnya ananda kita, sahabat kita, saudara kita, ahli dakwah kita, Abdurrahman atau yang dikenal dengan Mbah Bu. Tentu kita semua sayang kepada beliau, dan insya Allah baginda Nabi Muhammad SAW sayang kepada beliau. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada beliau, sehingga beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik manusia, sebagai pemimpin daripada para nabi, para rasul, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kamu pasti mati, menjadi mayat, dan mereka pun pasti akan menjadi mayat. Jadi semua ini adalah, kalau calon haji kita belum tentu, tapi calon mayat itu pasti. Kapan? Wallahu a'lam. Allah menyembunyikan kematian seseorang sebagaimana Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Dalam keadaan apa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Kita sebagai umat, kita sebagai hamba Allah cuman bisa mengusahakan ikhtiar, karena dikatakan oleh para ulama bahwasannya seseorang itu akan mati dalam keadaan sebagaimana yang dia senangi. Kalau dia senangnya qiraatil Quran, maka insya Allah mati dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Kalau senangnya sholat, maka dia pun mati dalam keadaan sholat. Kalau dia senangannya membantu daripada sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya memperjuangkan agama, maka dia pun mati sebagaimana begitu. Maka sebaliknya, jika seseorang itu senangnya berbuat aniaya, senangnya minum minuman khamar, senangnya ngebut-ngebutan, maka ya matinya seperti itu. Kayak nek film Fast and Furious ya, nek siji pemerannya sapa lali jenenge, dikabarkan ternyata meninggal dalam keadaan kebut-kebutan, karena memang hobinya senangnya ngebut-ngebutan, maka matinya pun dalam keadaan kebut-kebutan.
maka insya Allah Allah pun mengambil kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridha kepada kita, orang tua kita ridha kepada kita, dan guru-guru kita pun ridha kepada kita. Sebagaimana insya Allah saudara kita Abdurrahman Bahbu ini, alhamdulillah kita dengar ceritanya bagaimana luar biasa. Beliau sehat. Jadi namanya mati itu tidak mengenal harus sakit dulu, namanya mati itu tidak mengenal harus tua dulu. Tidak pilih-pilih. Israel ki ora milih-milih, arep enom, arep tuwa, arep lara, arep sehat, arep dijogo pengawas kaya ngapapun, seperti apapun dia mempunyai ilmu. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wis waktune ya wis rampung. Tidak bisa mundur 5 menit, 3 menit, 1 detik pun tidak bisa. Semua ini adalah kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan petunjuk oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjalani kehidupan ini sehingga kita menjadi ahlul falah, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi wong-wong sing bejo. Bagaimana caranya telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan juga dengan hal Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri pertama daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu bukanlah seorang wanita yang biasa, tentu bukanlah seorang perempuan yang sembarangan. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah yang dilahirkan ke muka bumi melewati daripada pernikahan demi pernikahan yang resmi sampai kepada Nabi Allah Adam, Siti Hawa, itu semuanya resmi dan itu adalah orang-orang yang tauhid, orang-orang yang tidak keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ingin mendapatkan istri, ingin mendapatkan calon ibu untuk anak-anaknya juga bukan sembarangan, pasti memilih yang luar biasa. Sayyidah Khadijah itu adalah keponakan daripada, kalau tidak salah, seorang pendeta yang bernama Warakah bin Naufal, kalau tidak salah. Saya agak lupa namanya, Warakah bin Naufal atau siapa beliau. Warakah bin Naufal ini adalah pengikut daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Warakah bin Naufal ini sudah tahu ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mengetahui ada seorang laki-laki yang telah lahir pada malam hari ini dari kaum Quraisy, dan itu mempunyai ciri-ciri yang insya Allah menjadi sebagai akhir Nabi, dan disampaikan kepada keponakannya Sayyidah Khadijah. Waktu itu Sayyidah Khadijah juga orang yang ahli tauhid, bukan penyembah berhala, suci bersih, ahli fitrah, mempunyai kekayaan luar biasa. Maka ketika dipinang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka senang luar biasa mengetahui seorang al-amin yang dapat dipercaya. Ketika pernikahan dengan Sayyidah Khadijatul Kubra itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri ya cuman itu. Jadi istilahnya nek awake dhewe kepengin nikah meneh ya kudu sing pisanan mati dhisik. Nek arep ngikuti sunahe Kanjeng Nabi lho. Nah punten lho, ini nggo sing iki monggo pondasi, nggo landasan wong sing wedi, sing takut istri kan ngono. Nah, nek wong sing takut istri, wah kan Nabi itu kan mati dulu yang pertama baru menikah lagi banyak istrinya. Nah, kuwi sing landasannya untuk suami-suami takut istri. Ini saya kendel ngono ya tetap ora masalah, sing penting Nabi lah bojone akeh papat ngono. Kan ya Allah kasih papat, aku wani kok ya, nek wani mboten napa-napa. Tapi kalau tidak berani tak kei apa jenenge? Landasane tak kei ngene apa? Nabi itu ketika sama Sayyidah Khadijah itu tidak menikah lagi. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal baru itu namanya menikah. Makanya Sayyidah Khadijah ini adalah seorang istri yang sangat amat luar biasa, sabar, pangerten luar biasa.
Kita tahu ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad menggigil berkata, apakah aku sudah waktunya? Maka ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, ditenangkan oleh istrinya, wahai suamiku, engkau adalah orang baik, tenang. Ketika dipukuli di Taif, ditenangkan. Ketika disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Inilah namanya seorang istri ki yo kudu ngono. Apa jenenge? Melindungi, bukan melindungi tapi apa? Ngayem-yem atine. Bojone wis kesel nyambut gawe, mulih malah diuring-uring karo bojone, lah tambah kesel. Dinyek karo sedulure, malah ning omah karo bojone tambah dinyek-nyek. Salahmu kowe yo ngono kok dadi wong elek ora umum. Tambah remuk. Seorang istri itu harusnya ngiyem-yem, wis Pak, sing sabar. Nah inilah Sayyidah Khadijah. Maka dikatakan adalah pion, pondasi kuat ketika agama Islam pertama kali dakwah ini adalah adanya Sayyidah Khadijah dan pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Kuat luar biasa itu. Kenapa ada dua orang? Sopo sing arep wani? Sayyidah Khadijah mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Karena kaya, dia pun mempunyai pengaruh yang luar biasa. Nek kowe macem-macem karo bojoku, ya hati-hati. Kaumku bukan kaum sembarangan, sukuku bukan suku sembarangan, sahabat-sahabatku bukan sahabat-sahabat sembarangan. Nek kowe wani macem-macem karo bojoku, awas. Begitu juga Abu Thalib, hati-hati kowe karo ponakanku. Nek arep apa-apa ngliwati aku sik. Deal. Namanya sedulur iki ono. Kadang kok paman malah ngidak-ngidak ya. Zaman saiki lho, akhir zaman ya. Paman ngidak-ngidak, ponakan kurang ajar ya zaman saiki. Nek zaman biyen Nabi Muhammad dikatakan sama Abu Thalib, wahai Muhammad, apakah kamu tidak takut begini dan begitu? Menyampaikan keluh kesah daripada orang-orang kafir Quraisy. Kon mandek wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya engkau berhenti wahai Muhammad? Kenapa ini orang-orang ingin membunuhmu? Mereka telah menawarkan harta kalau kamu kepingin harta, mereka menawarkan jabatan kalau kamu kepingin jabatan, dan apapun yang kamu inginkan mereka berikan. Maka Nabi Muhammad pun berkata, walaupun mereka memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Maka apa kata Abu Thalib? Maka kata Abu Thalib, teruskanlah berjuang wahai keponakanku, aku berada di belakangmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tariqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak berkata Abu Thalib kafir Quraisy. Tidak ada yang berkata. Apalagi dari habaib, tidak ada. Abu Thalib, hati-hati kamu ngomong apa Nabi yang membela Nabi luar biasa. Hati-hati kalau kamu berkata tentang keluarga Nabi. Hati-hati. Itulah daripada tariqah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak sembarangan berkata. Nabi Muhammad luar biasa dakwahnya ketika itu. Tapi ketika Allah menghendaki, maka satu persatu pondasi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib pamannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah yang yam-yam Nabi Muhammad 3 hari berikutnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan pada tahun itu adalah amul khusus, tahun kesedihan. Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad merasa kehilangan, Nabi Muhammad merasa, ya Allah yang melindungiku. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah ketika mau meninggal? Dikatakan, wahai suamiku, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, wahai cintaku, seandainya aku mendahuluimu, aku telah meninggal dunia, lalu kamu ingin berdakwah dan kamu tidak memiliki apa-apa, keduk kuburanku, ambil tulang belulangku untuk engkau terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Sayyidah Khadijah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai meninggalnya suruh ngambil apa yang ada miliknya, ambil, bahkan tulang belulangnya suruh mengambil untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka meninggal, Nabi sedih. Maka begitu juga kepada saudara kita, sahabat kita Abdurrahman Babu, kita sedih. Jangan sampai kita gak sedih, kita malah sedih kita. Terutama sahabat-sahabat yang dekat pasti merasakan bagaimana dulu berjuang.
Kadang memang kita itu akan merasakan kehilangan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa ketika seseorang itu telah tidak ada dekat dengan kita. Ketika dekat dengan kita, kita kadang menyia-nyiakan mereka. Kadang kita tidak menganggap mereka, kita anggap biasa saja. Tapi setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita terasa, ya Allah, biyen ngene iki apa meneh nek seseorang itu yang senengane diutangi gampang. Wah, terus ora ono ngono. Waduh. Loh, kita tahu Mbah Bu nih, apa meneh buat dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ono hitungane, ora ono gresulane. Duwe wedhus-wedhuse didol, duwe pitik-pitike didol, kok kudu dolan. Duwe apa didol? Untung kowe omahe ora didol. Dadi awake dhewe seneng kene kan. Luar biasa perjuangannya daripada Abdurrahman ini, luar biasa. Mbah Bu tidak sembarangan. Belum tentu kita bisa mengikuti daripada itu, tapi insya Allah Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa ittiba, mengikuti apa yang diperjuangkan oleh Abdurrahman Mbah Bu. Inilah dakwah. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sampai-sampai setelah meninggal baginda Nabi Muhammad pun menikah lagi dan menikah lagi. Dan kepada Sayyidatuna Aisyah itu cemburu. Kenapa? Karena Rasulullah itu sering menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Kadang ketika mendengar suara daripada saudaranya Sayyidah Khadijah, yang suaranya ada yang mirip, suaranya mirip sama Sayyidah Khadijah, kaget, Khadijah. Itu cemburu, Sayyidah Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, Khadijah sudah meninggal, kenapa engkau menyebut-nyebut terus? Ketawa Rasulullah. Kelihatan Sayyidah Aisyah itu cemburu, Rasulullah ketawa. Jadi awak dhewe yang ngono, nek sing cemburu apa bojone awake dhewe sing keloro ki cemburu kok guyu tok wae. Nek sing durung duwe ya njaluk ijazah karo Habib Bakil ngono. Aja Habib Ahmad iku dibalekke malah. Balik iki njaluk ijazah genten karo Habib Ahmad. Ya bahasane. Jadi nek wani ya wani, nek ora ya aja nyoba-nyoba ngono. Kan ngono malah abot. Itulah Sayyidah Khadijah kadang tetap nyambung kepada Sayyidah Khadijah, saudara-saudaranya, bibinya Sayyidah Khadijah kadang dikasih bagaimana keadaannya. Setelah Islam jaya tetap tidak terus ditinggal, tapi tetap dipikiri terus. Begitu juga dengan kita, kalau dakwah kita berhasil ya jangan kita tinggalkan orang-orang yang memperjuangkan dakwah kita dari awal. Kita lihat bagaimana keadaan mereka, kita lihat keluarga mereka, jangan terus lepas gitu saja, jangan. Inilah Abdurrahman Mbah Bu, insya Allah sebagaimana Sayyidah Khadijah selalu berjuang